Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 ingin melanjutkan presentasi kami kemarin yang perlu direvisi oleh Bapak Aulia Ahirian. Di sini kami terakhir kali itu stop di bagian notifikasi review dan akan melanjutkan ke slide berikutnya. Yuk lanjut. Cara membuat desain UI yang baik. Nah, desain UI yang baik itu pertama itu memiliki menu yang mudah dinavigasikan. Kemudian desain yang sederhana, tidak terlalu kompleks sehingga pengguna itu bisa memahami desainnya itu dengan mudah. Kemudian penyederhanaan formnya, ada pula tambahkan hierarki visual dan juga jangan abaikan tipografi. Nah, tipografi ini maksudnya itu seperti tulisan, jenis font, ukuran font agar bisa dibaca dengan user dengan nyaman. Lanjut. Kemudian ada cakupan user interface. Cakupan user interface itu ada di tata letak. Yang pertama itu penempatan atau pengaturan posisi semua elemen grafis, contoh seperti tombol, paragraf, header, konten, iklan, dan juga yang lain-lainnya, banyaklah. Kemudian itu ada warna. Nah, warna ini memiliki pengaruh yang besar dalam desain antarmuka pengguna. Kenapa? Karena untuk membantu user agar melihat desain itu jauh lebih nyaman dipandang. Contoh, jangan ambil warna yang kontras seperti warna gelap backgroundnya, tapi fontnya juga warna gelap, jadi itu susah untuk dibaca. Ya, lanjut. Kemudian ada tipografi. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, tipografi itu contohnya seperti penggunaan jenis huruf yang tepat dan juga sangat penting karena elemen ini berperan dalam menentukan tingkat keterbacaan. Lalu ada grafik. Grafik ini adalah elemen visual, terutama gambar dan ikon yang bisa menjadi poin utama. Gunanya itu biasanya untuk mempersingkat kata. Contoh, kita kalau misalnya melihat gambar magnifying glass atau kaca pembesar, itu kita akan menafsirkan di kepala kita kalau itu adalah tombol untuk search. Ya, lanjut. Kemudian ada metode pemilihan desain UI, ini akan dibacakan oleh Helen Anastasia. Baik, saya akan melanjutkan tentang metode pemilihan desain UI. Dalam artikel Syahidi, To, Supainto, dan Hirashima pada tahun 2019 yang menyebutkan bahwa metode A/B testing ketika diimplementasikan pada bidang ilmu komputer terkhusus pada subjek interaksi manusia dan komputer merupakan sebuah metode dalam merancang desain antarmuka pengguna, di mana desain yang dibuat terdiri dari 2 maupun lebih dan kemudian diajukan kepada calon pengguna akhir, sehingga desain antarmuka pengguna yang paling tinggi nilainya akan dilanjutkan ke tahap pengkodean. Tahapan pertama, dalam metode pengembangan perangkat lunak, metode A/B testing berada pada sub-tahapan desain, di mana para software designer akan membuat beberapa desain antarmuka pengguna yang berbeda-beda. Tahapan kedua, setelah 2 buah atau beberapa desain dibuat, kemudian dilakukan pengujian A/B testing dengan merekomendasikannya kepada calon pengguna akhir untuk melakukan penilaian. Responden merupakan calon pengguna akhir dari perangkat lunak atau aplikasi yang akan dirancang dan dibuat. Jumlah responden minimal 5 orang, direkomendasikan 20-50 orang agar tidak menimbulkan bias. Lalu selanjutnya bentuk form atau kuesioner A/B testing. Yang pertama menggunakan platform apapun atau via Google Form. 2. Berisi identitas responden. 3. Menyajikan kedetailan antar desain. Diberikan deskripsi perangkat lunak atau aplikasi dan petunjuk penggunaan atau membuat video tutorial interaksi. 4. Skor yang sesuai dari 0 sampai 100. 5. Alasan, saran, dan evaluasi terhadap desain yang dipilih. Selanjutnya, tahapan ini akan dijelaskan oleh Muhammad Hasan Akbar. Tahapan selanjutnya yaitu contoh menggunakan Google Form. Pada bagian header atau judul, dituliskan judulnya dan petunjuk penghiasan form pada deskripsinya. Selain itu juga diberikan pilihan pada user untuk memilih desain yang lebih disukai. Ada desain A dan desain B disertakan
desain yang sudah dibuat. Next. Kemudian diberikan tempat untuk nilai dan alasan user memilih desain tersebut. Jadi ada pemilihan desain A atau desain B, terus user memasukkan nilainya dari angka 0 sampai 100, dan user bisa masukkan alasan memilih desain tersebut, saran, dan komentarnya. Tahapan ketiga, dilanjutkan dengan merekap hasil penilaian dan menghitung dan mengevaluasi hasil penilaian dan menyimpulkannya. Bagaimana jika hasil mean dari masing-masing desain seimbang? Misal, desain A 50% dan desain B 50%. Padahal aturannya untuk mengambil keputusan adalah harus nampak nilai yang mendominasi. Caranya, alternatif pertama, menambah beberapa responden untuk melakukan A/B testing. Yang kedua, mengulang proses A/B testing atau adopsi hasil evaluasi pada proses A/B testing sebelumnya. Kemudian lakukan A/B testing ulang. Selanjutnya akan disampaikan oleh Hasbi Raja Pasadiki. Ya, saya akan melanjutkannya. Hasil proses dari praktikum A/B testing. Setelah melihat berbagai aplikasi, kami telah memilih sebuah aplikasi mobile, yaitu Kampus Merdeka Belajar, untuk membuat ulang sebuah rancangan antar penggunanya. Lanjut. Alasan kami memilih aplikasi Kampus Merdeka Belajar sebagai praktikum A/B testing karena kami merasa kalau aplikasi ini memiliki kekurangan di bagian user interface. Padahal aplikasi ini memiliki fungsi yang sangat bagus. Jadi untuk itu kami menyesuaikan user interface-nya menjadi lebih menarik agar pengguna dapat menikmati interface yang dibuat. Selanjutnya, di sini kami sudah membuat 2 buah varian desain yang menurut kami lebih bagus dari user interface sebelumnya dan siap untuk dilakukan A/B testing. Selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Asar Farheti. Saya lanjutkan. Jadi di sini kami melakukan A dan B testing lewat Google Form dikarenakan hasil yang diberikan sudah akurat dan mudah dipahami. Terlihat pada gambar, itu adalah sebuah Google Form yang kami buat, yaitu berupa pemilihan ada namanya, pemilihan desainnya, nilai, alasan, dan sarannya. Lanjut. Hasil yang kami dapat, di sini kami sudah mendapatkan 20 jawaban dengan hasil berikut. Sekitar 70% dari 20 orang menjawab desain A lebih bagus dengan nilai rata-rata paling tinggi 90, yaitu sekitar 30% yang menjawab. Berikutnya, di sini bisa dilihat hasil yang kami dapat dari survei. Meski rata-rata nilai yang diberikan pada desain B adalah 81%, tapi di sini desain A menang dalam jumlah suara dan rata-rata. Jadi kami menyatakan akan menggunakan desain A dari hasil A/B testing yang kami lakukan dengan alasan user interface yang lebih simpel, menarik, nyaman dilihat, namun tetap lengkap pilihan menu yang disediakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.